nggak akan selesai malam hari ini. Kemudian melalui apa lagi secara khusus? Allah menyatakan dirinya untuk dikenal melalui Alkitab gitu ya, melalui firman Tuhan. Alkitab yang kita baca itu Tuhan menyatakan dirinya untuk kita temukan, untuk kita mau mencari Dia, untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Makanya saya heran kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, rasanya ada yang salah. Tuhan mau kenalan Tuhan mau mendekat kepadamu, tapi kamu mau menjauh daripada Tuhan ya, begitu. Melalui apa lagi? Melalui Yesus Kristus gitu ya, melalui Tuhan Yesus di Yohanes 1, Ibrani 1, Kolose 1, teman-teman bisa baca di sana. Jadi ini sebenarnya bahwa dengan cara demikian Allah menyatakan dirinya secara umum tadi saya sudah sampaikan, dan secara khusus juga Tuhan menyampaikan dirinya, menyatakan dirinya begitu ya. Nah, dengan berbagai macam cara, karena itu manusia harusnya mencari dan menemukan Allah. Jadi artinya apa? Ini tidak ada alasan sebenarnya untuk manusia itu tidak menemukan Allah, tidak tahu tentang Allah, karena Allah pasti bisa ditemukan, pasti bisa kita temukan dan kita bisa mencari Dia. Asalkan kita mau saja sebenarnya kita bisa temukan Allah dalam setiap hari kehidupan kita. Ya, Sis Dina udah cukup lama, udah setengah jam belum ya? Nanti kalau terlalu lama potong ya Sis Dina. Kemudian ya, di ayat 28 ia menunjukkan bahwa di ayat 28 mengatakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh punjaga-punjagamu. Jadi apa yang dikatakan di ayat 28 di sini bahwa ia menunjukkan bahwa manusia sepenuhnya itu bergantung kepada Allah. Ya, manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah, baik keberadaannya, kehidupannya maupun aktivitasnya. Jadi kita ini teman-teman, kita mestinya 1000% itu bergantung sama Allah, bukan 100% lagi, tapi 1000% bergantung sama Allah. Baik dalam keberadaan kita sebagai manusia, baik pun di dalam kehidupan kita, bahkan di aktivitas kita pun kita. Ya, betul. Jadi kita harusnya bisa bergantung kepada Allah. Jadi oleh sebab itu teman-teman, bergantunglah kepada Allah sepenuhnya, baik dalam kehidupanmu maupun aktivitasmu. Jadi itu indah sekali kata-kata Paulus, supaya mereka mencari Dia. Dan ayat 28 mengatakan sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita bergerak begitu. Jadi ini aktivitas kita bergerak, kita hidup di sana ya teman-teman. Kita seluruh kegiatan kita di dalam Tuhan, keberadaan kita, kehidupan kita, semuanya itu di dalam Dia, di mana? Di dalam Tuhan, begitu ya teman-teman. Kemudian ada satu kutipan yang dikutip oleh Paulus di situ di bagian ayat 28b itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat, Paulus mengatakan bahwa seperti yang telah juga dikatakan oleh punjaga-punjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah saja. Jadi ini sebuah kutipan, dia mengutip apa yang dikatakan oleh seorang Aratus yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan bukanlah semata-mata kepercayaan Kristen ya. Jadi ini catatan yang kutipan ini adalah kutipan Erastus. Bukan Erastus, Arastus ya. Arastus ya. Bukan pendeta ini. Nanti teman-teman cari tahu ya siapa Arastus itu. Ya, kita sama-sama belajar ya supaya teman-teman juga ada PR ya. Bercanda. Aratus begitu ya. Oke, sebentar lagi akan selesai 29 yang menyerang 29 dia mengatakan karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, ini kita melihat di ayat 29, di awal tadi Paulus memuji-muji mereka, kemudian di ayat 29 ini akhirnya Paulus membanting mereka, menjungkir balikan kepercayaan mereka. Ya, artinya 29 manusia itu adalah keturunan atau ciptaan Allah saja. Jadi di sini kita lihat Paulus mengatakan bahwa kita nggak boleh membandingkan begitu ya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir pun Paulus mengatakan tidak boleh loh teman-teman. Bahwa keadaan ilahi sama seperti emas. Artinya apa? Ini membandingkan Allah dengan dengan barang.
yang fana begitu, dengan barang yang fana, misalnya dengan emas. Kita nggak bisa membandingkan, kita nggak bisa menyetarakan Allah dengan emas, karena emas itu adalah buatan tangan manusia begitu, dan termasuk ciptaan Allah sendiri begitu ya. Kita nggak bisa menyamakan dia, masa pencipta disamakan dengan barang yang diciptakan. Misalnya Bro Berkat ini ciptakan pesawat, helikopter ya teman-teman, yang tidak bisa mendarat misalnya, hanya bisa terbang begitu tapi nggak bisa mendarat. Saya nggak tahu ya apakah itu bisa atau enggak. Bro Berkat jangan ya. Tapi misalnya begitu, bahwa tapi Bro Berkat disamakan dengan ciptaan dia. Oh pasti Bro Berkat ini sama dengan helikopter yang dia ciptakan ini. Nggak bisa begitu. Nah Tuhan kita juga sama. Kita nggak bisa samakan, kita nggak bisa bandingkan, kita nggak bisa setarakan dengan emas, dengan perak, apalagi dengan batu begitu ya. Makanya orang-orang yang suka menyembah batu, menyembah patung, menyembah dewa-dewa, kamu merendahkan hakikat Allah. Kita merendahkan kehormatan Allah. Sedangkan semua, tadi kita kembali di awal, bahwa semua apa yang diciptakan, yang ada di dunia ini beserta isinya, beserta bumi, semuanya adalah ciptaan Allah begitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan, manusia itu nggak bisa menyamakan atau membandingkan atau mesetarakan Allah dengan semua apa yang diciptakan begitu. Atau kesenian, atau patung, atau apapun begitu. Kita nggak bisa bandingkan, kita nggak bisa. Allah itu lebih tinggi dari semuanya, begitu loh. Ada satu pujian yang mengatakan, dengan pada siapa kau bandingkan, panjanglah urusannya ya lagu itu ya. Jadi artinya apa? Tuhan kita nggak bisa bandingkan. Makanya manusia jangan suka membandingkan Allah dengan ciptaan. Jangan suka membandingkan Allah dengan barang-barang yang fana yang ada di dunia ini. Itu beda. Jangan samakan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sembah yang menjadi ciptaan. Jangan sembah patung, jangan sembah barang-barang, jangan sembah gunung, jangan sembah pohon. Karena semua itu ciptaan Tuhan. Begitu loh teman-teman. Jadi ini jelas-jelas Tuhan larang. Tuhan, bahkan Paulus firman Tuhan mengatakan, berpikir pun jangan. Begitu loh kata Paulus. Apalagi kalau kita sampai menyandingkan ciptaan dengan pencipta ini luar biasa. Kita menghina Allah, kita menghina penciptaan, kita menyamakan Tuhan. Misalnya apalagi misalnya kita samakan Allah dengan binatang, misalnya sapi gitu ya. Kayaknya dia sapi ini sapi yang paling titisan ilahi misalnya begitu ya. Kita samakan Allah dengan sapi, dengan binatang. Seringkali kan manusia begitu ya. Ya. Jadi kita menyamakan Allah, membandingkan mensendingkan Allah atau mendudukkan Allah dengan yang kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah jadi terhina gitu. Ini yang saya mau bilang, seringkali manusia menghina Allah dengan hal-hal yang menurut kita bahwa nggak apa-apalah, kita samakan Tuhan dengan kambing, dengan sapi, dengan emas, dengan perak, dengan apapun. Jadi karena itu Allah tidak boleh digambarkan atau dipatukan emas atau dengan perak. Lihat kejadian di dalam kitab Keluaran ketika bangsa Israel, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, lalu apa yang dibawanya karena bangsa Israel tidak sabar menunggu dia. Apa yang mereka lakukan adalah mereka membuat anak lembu emas dan mereka menyembah, lalu marah murka, lalu Allah murka kepada mereka, marah dengan mereka. Karena kenapa? Ini sudah jelas bahwa Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Amin teman-teman. Allah tidak bisa disandingkan dengan apapun, karena semua yang ada di dunia adalah hanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dia adalah penguasanya, dia adalah pemerintahnya, dia adalah pemiliknya, dan kita tidak bisa membandingkan dia dengan apapun. Kalau Anda membandingkan dia, Anda sudah menghina dan merendahkan martabat Allah secara pribadi dalam kehidupan Anda. Kemudian ayat 30 mengatakan, ia menyuruh mereka bertobat. Dan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Begitu ya. Jadi ini Paulus menyuruh mereka bertobat ketika kelompok golongan Epikuros, golongan Stoa, dan Areopagus dan majelis-majelis di situ, Paulus menghancurkan yang menjadi ajaran mereka, merendahkan ajaran mereka dengan tidak membandingkan Allah dengan dewa-dewa mereka. Kemudian
Paulus kasih obatnya, yaitu dengan menyuruh mereka bertobat, begitu ya. Jadi ayat ini tidak berarti bahwa teman-teman bahwa Allah tidak menghukum orang berdosa, bukan berarti begitu ya. Karena misalnya ada pandangan mengatakan, ya kan saya nggak tahu begitu. Kalau saya nggak tahu berarti saya nggak dihukum, itu bukan dosa. Nggak bisa begitu ya. Begitu. Seseorang yang tidak tahu hukum mencuri misalnya, lalu dia mencuri ayam, dihukum, dipenjarai. Lalu alasannya, saya nggak tahu kalau itu ada hukumannya, saya nggak tahu kalau itu tercatat dalam undang-undang, misalnya begitu. Nggak bisa. Bukan karena kamu nggak tahu berarti kamu bebas melakukan hal yang bodoh begitu ya. Kamu bebas berdosa, bukan berarti karena nggak ngerti firman. Oh, saya kan belum tahu firman Tuhan begitu ya. Jadi saya boleh dong. Masa saya dihukum karena saya nggak tahu? Nggak bisa. Tuhan itu adil begitu teman-teman. Nggak bisa. Jangan mengatakan bahwa manusia tidak dihukum berdasarkan karena dia ketidaktahuannya. Itu sangat tidak baik begitu. Ayat ini justru coba bandingkan nanti Roma 2 ayat 12 ya teman-teman. Nah, baca aja ya, karena saya nggak baca. Ayat ini hanya menunjukkan kepada kepanjangan kesabaran Allah begitu terhadap manusia. Jadi di ayat 30 ini bahwa di sini menunjukkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Panjang sabar Allah kapan? Jadi dia tunggu sampai kita bertobat, tunggu sampai manusia itu kembali kepadanya, tunggu sampai manusia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia akan tetap sabar menunggu. Dia akan tetap menunggu Anda dan saya. Tetapi kalau sekarang kita melihat bahwa firman Tuhan sudah tersebar di mana-mana, dan karena itu sebenarnya bahwa Allah menghendaki manusia untuk bertobat. Jadi Allah menghendaki setiap kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Ayat 31 yang mengatakan bahwa 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia mengadili, menghakimi dunia oleh orang percaya. Oke ya, itu ya. Jadi 31 yang mengatakan bahwa Allah telah menentukan hari penghakiman, dan juga yang akan menjadi hakim ya siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus ini siapa? Yang telah bangkit oleh Allah, yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati begitu. Jadi kapan jangan orang mengatakan bahwa setelah kematian tidak ada kehidupan. Ada life after death begitu. Ada kehidupan setelah kematian. Jangan mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini setelah kematian sudah selesai semuanya. Siap-siap, kalau kamu nggak di dalam Tuhan, kalau kamu masih bermain-main dengan Tuhan, kita akan menghadapi penghakiman yang sama nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali begitu. Itu akan menentukan kita akan berada di mana begitu. Jadi justru hidup ini adalah kesempatan apa? Bukan kesempatan berdosa begitu. Kesempatan untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan Tuhan begitu ya. Jadi ini teman-teman, jadi dia mengatakan 31 bahwa Allah telah menentukan hari penghakiman. Jadi kapan hari penghakiman? Yaitu hari nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu karena ada hari penghakiman. Jadi teman-teman, ini saya mau mengatakan di sini bahwa jelas ini Paulus menentang ajaran Epikuros yang menganggap bahwa kematian adalah akhir segala-galanya. Ya, jadi Tuhan itu pengajaran Epikuros, filsuf Epikuros, golongan Epikuros ini mengatakan bahwa kematian itu sudah, kalau sudah mati sudah selesai semuanya, sudah nggak ada lagi apa-apa, udah selesai sudah. Jadi makanya mereka mengatakan selama hidup bersenang-senanglah, itu ajaran Epikuros. Bersenang-senanglah, makan hari ini sepuas-puasnya begitu. Hari ini nikmati hari ini sebebas-bebasnya, itu ajaran Epikuros. Karena mereka mengatakan karena kematian adalah akhir dari segalanya, tetapi di dalam kekristenan kematian itu bukan akhir segalanya, begitu ya. Ya, kematian bukan akhir dari segalanya begitu teman-teman. Jadi ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan, ada life after death. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kalau saya sudah mati sudah selesai semuanya, tunggu, masih ada hari penghakiman begitu ya teman-teman. Itu yang akan menentukan Anda dan saya akan berada di mana. Oke, sampai di situ di ayat 31 ini sedikit lagi ada satu ayat lagi 32. Apa yang direspon daripada orang-orang Epikuros, golongan Stoa, golongan Epikuros, dan juga majelis-majelis di Areopagus. Apa yang mereka katakan adalah di ayat 32, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi ini apa yang dilakukan oleh
orang golongan Stoa, golongan Epikuros dan orang-orang yang di sana adalah menginterupsi atau memotong penjelasan Paulus tentang kematian, tentang kebangkitan yang Yesus ajarkan ini, yang firman Tuhan ajarkan. Jadi mereka menginterupsi bahwa apa yang mereka katakan, interupsi mereka adalah bahwa ketika mereka mendengar tentang kabar itu, mereka berkata, lain kali saja kami akan mendengarkan engkau berbicara tentang itu. Memotong. Jadi tidak suka, tidak tertarik dengan udahlah lain kali aja lah, udah soal itu mah udahlah next time aja begitu ya. Jadi udahlah potong saja. Misalnya begitu saya sedang berbicara, misalnya begitu sedang menjelaskan ini, ada yang yang interupsi, mohon maaf Panjian Hope, cukup sampai di situ dulu ya, nanti lain kali aja. Nah itu modelnya begitu, misalnya begitu ya, next time aja ya, sudah. Nah itu yang dilakukan oleh siapa? Orang golongan Stoa, golongan Epikuros begini ya di sini ya. Jadi mereka tidak bisa menerima adanya kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, karena bagi mereka kematian adalah akhir segalanya. Jadi apa yang kita bisa tarik di sini pelajaran buat kita, mungkin teman-teman, bahwa dalam kehidupan kita, sebelum saya lanjutkan, sebagian mau mendengar lagi. Ayat 32b mengatakan, lain kali saja mereka mendengar berbicara tentang hal itu, tapi sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa mereka mau mendengar. Tapi gini, dari ayat ini kita melihat bahwa seringkali manusia suka menginterupsi firman Tuhan. Bahkan tidak jarang orang di dalam gereja ketika beribadah mungkin tidak mengatakan, memotong pembicaraan pendeta misalnya, atau hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan, atau berdiri di tengah-tengah jemaat angkat tangan. Tapi seringkali begini, apa yang dilakukan oleh banyak orang Kristen pada umumnya adalah misalnya begitu, datang terlambat, datangnya pas di tengah-tengah khotbah begitu ya teman-teman. Ya udah tahu harusnya udah jam khotbah, tapi dia nggak mau datangnya di tengah-tengah khotbah. Atau misalnya begini, seringkali yang kita lakukan atau jemaat-jemaat lakukan adalah apa? Ngobrol di gereja, sedang firman Tuhan bisik-bisik tetangga mereka teman-teman ya. Jadi mereka bisik-bisik tetangga begitu ya, ngobrol, entah itu ngegosipin, entah itu ada pendetanya cakep, entah pendetanya ganteng, atau adalah sampai ketawa cekik sedikit-sedikit begitu ya. Meskipun firman Tuhan sudah disampaikan loh teman-teman. Bahkan kadang-kadang nggak jarang bolak-balik keluar pintu gereja. Alasannya selalu ke kamar mandi. Kok setiap 10 menit, setiap kali 15 menit bolak-balik kamar mandi begitu ya. Enggak interupsi sih seperti yang dilakukan oleh golongan Stoa dan Epikuros ya. Enggak berdiri mengatakan udah berhenti. Mereka enggak mengatakan itu. Tapi seringkali kita teman-teman, kita melakukan, atau mungkin bukan kita, atau orang-orang di jemaat di gereja seringkali hidup seperti ini. Tidak menginterupsi firman Tuhan, tapi tidak menghormati firman Tuhan. Seringkali yang tadi saya katakan, bola-balik lah, bisik-bisik lah, ngobrol lah, main handphone lah, entah apa itulah yang mau dilakukan, hal-hal yang sifatnya colek-colek sana sini lah, colek teman, ngobrolin. Bahkan seringkali di dalam gereja bisa ngegosip juga loh teman-teman, sambil dengar firman Tuhan sambil ngegosip juga. Jadi ini yang terjadi teman-teman. Tapi apapun itu, mari kita lihat di sini bahwa jangan suka menginterupsi. Kalau Anda mau mendengar firman Tuhan, mungkin yang kita dengarkan dari 100% yang disampaikan hanya kita tangkapkan 15% atau hanya 10% atau hanya 30% kita tangkap. Tapi tanggapinlah hal itu secara positif. Tanggapilah hal itu dengan benar, sehingga firman yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita dapatkan itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Makanya banyak orang, sekali lagi saya sering berulang kali ini sampai duduk di kursi yang sama, datang di gereja yang sama, bahkan di jam yang sama, tapi yang lain mendapatkan berkat dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia sendiri nggak berubah-berubah. Karena kenapa? Dia nggak menanggapi firman Tuhan secara positif. Hidupnya nggak mengalami Tuhan. Dia nggak menerima firman Tuhan. Firman Tuhan nggak menjadi rema dalam hidupnya. Karena kenapa? Sibuk ngurusi orang lain, sibuk ngurusin sana sini, sibuk bola-balik kamar mandi, sibuk ngegosip di gereja, sibuk ngomongin batur, sibuk ngomongin tetangga, sibuk main handphone. Mau dapat apa begitu ya? Jadi sangat disayangkan. Jadi akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa, manusia nggak dapat apa-apa. Tapi kita lihat teman-teman, akhir dari apa Paulus ini, beberapa orang menjadi bertobat, termasuk majelis daripada Areopagus ini bertobat, dan juga Damaris
Damaris, seorang perempuan yang bernama Damaris menjadi percaya. Meskipun terlihat ini hanya sedikit hasilnya terlihat sedikit di ayat 24, tapi kalau dilihat dari keadaan orang-orang lainnya, kelihatannya penginjilan di sana seperti tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kita melihat meskipun sepertinya hanya sedikit, tapi tetap ada hasil daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi saya